Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan DC pinjol yang arogan, sombong, kasar, dan juga suka maki-maki. Nah, ini pasti akan dialami oleh beberapa teman-teman yang mungkin saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjol ya. Baik pinjol legal maupun pinjol ilegal hampir sama aja kok, DC-nya kelakuannya hampir sama. Tapi tentu saja ini tidak semua DC seperti itu. Ya, masih banyak juga DC di luar sana yang baik-baik, yang sopan-sopan, yang mana sebenarnya cara baik-baik itu cukup ampuh loh sebenarnya ya, agar nasabah-nasabah itu gampang banget bisa bayar utangnya dibandingkan cara kasar menekan yang mana mereka itu nggak nyadar bahwa orang kalau ditekan makin pusing makin stres, ujung-ujungnya malah nggak bisa kerja, nggak bisa konsen cari uang, ujung-ujungnya karena stres sendiri. Mereka nggak mikir, harusnya orang-orang kayak gitu tuh disupport gitu loh. Ya, DC pinjol tuh harusnya berusaha baik-baik, menanyain baik-baik. Nah, orang kan akan jadi sungkan sendiri gitu kan. Orang tetap yang saat ini galbet tetap merasa nggak enak, akhirnya dia bekerja keras, akhirnya dia bisa membayar utang-utangnya. Nah, kalau ketemu DC-DC yang kasar dan arogan, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Sebenarnya simple, kalian harus jaga emosi kalian. Ya, jangan terpancing, jangan juga ikutan emosi. Ya, bersikaplah sebaik mungkin, bersikaplah senetral mungkin, tapi jangan terkesan kalian takut dan mau untuk diinjak-injak. Kalau mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum, langsung rekam, laporkan ke polisi atau langsung hubungi polisi saat itu juga. Ya, langsung telepon hubungi polisi. Ingat ya, jadi ketika kalian berhadapan dengan DC, nggak usah nyuruh DC itu masuk ke rumah teman-teman. Di depan rumah, di halaman udah jauh lebih cukup. Kalau seandainya mereka melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, yang mana menurut saya pribadi itu jarang banget terjadi ya, karena mereka pun sendiri juga sebenarnya DC itu juga stres karena mereka itu ditarget sama bos-bosnya. Jadi ya gitulah ya. Jadi kalian nggak bisa berharap banyak dengan mereka. Kalian nggak bisa berharap mereka mau mengerti kalian karena mereka pun juga ditekan oleh dari atasan-atasannya. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini kayak semacam deadlock gitu ya, sama-sama mentok harus bagaimana. Solusi terbaik adalah ya udah kalian pasrahkan aja, terserah DC-nya mau bilang apa, ngapain aja, dan DC pun juga harus bingung ya, harus melakukan apa yang sebisa mungkin dia lakukan. Tapi sekali lagi, hal yang harus teman-teman hindari adalah gali lubang dan tutup lubang. Karena kalau kita bilang miskinkan DC pinjol yang arogan, miskinkan DC pinjol yang mentang-mentang, karena kita nggak bisa ya ngedoain mereka kayak gitu ya. Karena gimana loh, mereka itu juga kerja cari uang gitu loh. Itu adalah tanggung jawab mereka. Kalau ada pilihan kerja selain jadi DC, mereka juga pasti bakalan milih kerjaan yang lain. Cuman masalahnya kan mereka masih belum dapat. Ya kadang kita itu kesel kepada DC-nya, tapi harusnya kita itu kesel kepada si koordinator dan atasan DC-nya. Karena mereka lah yang menyuruh, mereka lah yang memberikan data, karena mereka lah yang benar-benar membuat DC sampai saat ini. Nah, kebanyakan orang kan mikirnya, wah DC nggak kayak gitu, wah DC itu memang ya brengsek dari sananya. Enggak ya, banyak DC yang itu juga tertekan karena faktor-faktor atasan atau mungkin tekanan dari pinjol masing-masing. Oleh karena itu ya udah biasa aja si DC tertekan. Menurut kalian wajib untuk nyantai, relax, dan gak usah terlalu pusing masalah hal tersebut. Karena itu penting banget ya teman-teman. Mental kalian itu penting banget. Pemahaman dan wawasan kalian itu juga sangat-sangat penting di sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.